Jangan lupa subscribe YouTube RMA Remaja Masjid Agung. Joko, mantap. Ando, Sukses RMA. yuk, mudah-mudahan Masjid Agung lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan Bapak, ada 3 agenda malam hari ini yang akan kita bahas. Itu yang kedua, laporan daripada pengurus dan lain sebagainya. Sudah kami tetapkan panitianya, jadi tidak perlu musyawarahkan lagi. Yang penting saya umumkan untuk melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj kita itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari. Pengisi acara nanti kami serahkan pada Ustaz Aksa dari Selawat Tiba dari siswa PHI pembaca. Sudah kita adakan MOU atau kerjasama sehingga mudah-mudahan kita tidak kekurangan jamaah untuk hadir dalam Ketua Muslim Masdar, Sekretaris Alamuddin, Bendaharawan Hariansa Wilayah SE, Memahami Tahul Janani, dan Alam atau Sayyidina Ali. Seksi dokumentasi yang RMA itu kami siapkan untuk dokumentasinya. Saya kemudian Bapak Agus, Bapak Agus Pos dan pengurus yang lainnya. Untuk kebersihan pasar kaum Duta Buddha Saiful Kurniawan Remaja Masjid Agung. Nah, untuk yang lain juga dilakukan termasuk penimbunan halaman di luar, sehingga ketika air pasang atau air hujan besar tidak tergenang di depan panorama masjid, karena itu yang berbunyi menerbang. Jadi nantinya mengetahui bapak-bapak apa lokasi, terutama misalnya ada bangunan yang diruntuhkan, kemudian batu yang dijual, batu itu dengan harga yang terjangkau kita, mungkin bisa kita ambil, bisa dikomunikasikan. Karena program kita ke depan untuk membangun itu. Dengan nanti kalau sudah ada barangnya, kita tinggal cari pasir, cari semen, insya Allah tidak terlalu kesulitan. Kalau yang memang harus dengan kita tawasul kepada Nabi dan kepada sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kafatul anbiya'i wal mursalin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari pendalawan. Yang ketiga, sambutan ajaran Agung Al-Istiqomah. Kemudian yang keempat, kita nyatakan komisioner. Dan yang kelima, pengarahan dari Bapak Penasehat Masjid Agung Al-Istiqomah Kepala Tunggal Al-Ustaz Bapak Yadi Hasan Basir. Untuk mengawali ini, untuk pembukaan sudah sawali tadi. Kita lanjutkan kepada yang kedua. Kita tidak mendengar keuangan yang ada saat ini yang akan disampaikan oleh Bendaharawan Bapak Miftahul Janani SPDPD. Ada Bapak, disilakan di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami atas nama penerus atau bendahara dari Masjid Agung Al-Istiqomah ini, kira-kira belum 1 tahun, yang kemarin diangkat setelah bulan puasa atau setelah lebaran haji, sebelum lebaran haji. Itu kurang lebih ada 8 bulan atau 7 bulan untuk menggantikan bendahara yang lama. Jadi di sini perlu kami sampaikan keadaan atau keuangan
uang kas Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal. Mohon maaf, ini tadi tidak sempat saya print karena tadi ada kesorean baliknya. Nah, dan di sini juga kami masih menyelesaikan laporannya dan kami bacakan rinciannya. Kalau kemarin telah sama-sama kita dengarkan tadi dari Bapak Sekretaris, terhitung dari ini saya bacakan aja laporan terakhir. Untuk uang kas pada bendahara pada hari ini, pada malam hari ini berjumlah 37.568.000 rupiah, dan ini sudah termasuk uang jutaan Jumat yang kita terima pada hari Jumat kemarin. Untuk rinciannya setiap minggu telah kami sampaikan kepada Nazir Am dan telah dicap dan ditandatangani dan telah disampaikan di papan pengumuman. Di situ sudah tertera rincian dan berapa jumlah uang yang masuk dan keluarnya. Dan kemarin juga ada yang menanyakan tentang uang yang ada di Bank BSI sebesar 11 juta waktu itu, karena pembangunan kita renovasi plafon dan pengecekan kemarin kita kekurangan dana, maka dari itu kami Nazir kemarin ke Bank BSI untuk melaksanakan penarikan uang tersebut dan telah digunakan untuk pembangunan atau pengecekan dan pembayaran tukang. Untuk rinciannya telah kami sampaikan di setiap laporan mingguan dan sudah juga kami sampaikan kepada Naziran dan telah dicap dan ditandatangani. Maka untuk itu pada malam hari ini kami sampaikan untuk sisa saldo kas terakhir sebesar 37.568. Kalau seandainya nanti ada yang menginginkan rincian tersebut, nanti saya berikan. Maaf tadi belum sempat nge-print karena agak terburu-buru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan ataupun yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak dan saudara, keuangan kita setiap Jumat kita sampaikan, dan itulah realnya. Apa yang disampaikan oleh Menara tadi, itulah realnya. Ya, jadi tidak ada rekayasa. Setelah digunakan sisanya sekarang tinggal itu. Jadi masih banyak PR kita ke depan dengan dana yang ada untuk kita tetap melengkapi, memperbarui, merawat apa yang sudah ditinggalkan oleh para orang-orang terdahulu. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, selanjutnya kita ada dua kas. Yang pertama itu kas masjid, yang kedua adalah kas PHBI. Jadi untuk kas PHBI itu bendaharanya Bapak Hariansyah. Yang kas itu selalu kita gunakan ketika hari besar Islam. Jadi ketika hari besar Islam kalau kurang itulah untuk nambah, dan setiap seksi dana menjalankan pada kesempatan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus, para jemaah Masjid Agung Istiqomah yang berbahagia, singkat saja izin kami menyampaikan gambaran kondisi saldo kas PHBI, yang mana mungkin secara praktis kami sampaikan posisi kas terakhir itu ada masuk di kegiatan di bulan September 2024, saldo itu masuk 2.000
keluar untuk kebutuhan kegiatan pada waktu itu 2.900 yang mana tahun sebelumnya setelah kita memang pada kesempatan pada hari ini memang mohon maaf tidak dapat dilampirkan secara tertulis, tapi pada prinsipnya kami bisa sampaikan jika memang dibutuhkan baik pengurus ataupun jemaah muslim global yang mungkin itu kurang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi kas karena ada beberapa bulan yang lalu, jadi baru sekali buka kemarin dapat 2 juta. Alhamdulillah. Biasa kas itu saya sampaikan banyak digunakan saat bulan Ramadan. Ramadan itulah paling banyak pengeluaran untuk kegiatan, baik kegiatan buka puasa bersama, kadang dari panitia yang menjalankan terminus sehingga mengeluarkan dana dari kas. Ini beberapa kegiatan hari besar kita tidak memanggil dari mubalik dari Jakarta atau yang lainnya. Kalau kita ambil dari Jakarta itu paling tidak 20 juta kita. Jadi beberapa momen kegiatan besar kita hemat dana, tidak lagi mengambil mubalik dari Jakarta. Kalau dari Jakarta itu sah, artinya transport pesawat itu masuk 10 jutaan. Sementara kita masih membutuhkan dana untuk perbaikan masjid kita. Maka beberapa momen kegiatan ini kita tidak mengambil penceramah dari luar. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Nazir Ahmad Komisi Pemakaman untuk mendapatkan sambutan atau semacam laporan yang itu kita dengar bersama. Pada Ustaz dan Ustaz yang menulis, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Penasehat Kiai Hasan Basri, yang kami hormati Wakil Najam Pak Al-Ustaz Insinyur Muhammad Nasir Daud Arif, yang saya hormati menyambut akan melaksanakan peringatan Isya Mi'raj sekaligus laporan keuangan dari pengurus Masjid Al-Istiqomah. Bapak sekalian bahagia, kami sebagai Nazir Al-Masjid Agung melaksanakan tugas selama lebih kurang 4 tahun. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini, kami mohon maaf. Mungkin ada tugas-tugas yang kurang berkenan karena kebijakan-kebijakan dari pengurus kegiatan-kegiatan Masjid Agung ini. Sebenarnya dalam pengurus masjid ini tidak lain adalah tujuan tidak lain untuk bagaimana masjid ini lebih baik untuk kedepannya. Kami dari pengurus Masjid Agung bukan untuk hidup di Masjid Agung. Oleh karena itu, mungkin ada kebijakan-kebijakan kami itu yang tidak sesuai kehendak daripada Bapak sekalian. Maklumlah, kadang-kadang ada yang kami tugaskan tapi tidak melaksanakan tugasnya, sehingga kami ambil alih dengan sekretaris supaya pelaksanaan pembangunan jalan. Kalau menunggu yang tertuju kadang-kadang tidak terlaksana, itu kebiasaan yang mohon maaf ya. Di kesempatan ini kami mohon maaf selama kami sebagai pengurus Masjid Agung ini selama 4 tahun hilang salah, kami mohon maaf. Kemudian laporan keuangan sudah disampaikan tadi baik di Bendahara Masjid Agung maupun di Bendahara PHBI. Terima kasih atas laporannya. Oleh karena itu kami kesempatan ini, jadi untuk itu sekali lagi kami silakan Bapak sekalian untuk memilih pengurus baru.
Jadi kami sekarang ini mengundurkan diri dari pengurus periode 19-24. Oleh karena itu sekali lagi kami mengharapkan andai kata ada yang terpilih bersiap untuk melaksanakan kegiatan melanjutkan pembangunan ini bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang penting setiap kegiatan yang kita lakukan ada kekritikan kebiasaan. Memang itulah kalau kita jadi pemimpin pasti ada kekritikan. Kadang-kadang setelah masuk itu banyaknya betul setelah masuk kritikan itu. Kita maklum juga maklum ya. Jadi kita harus memahami apa yang diinginkan itu untuk kebaikan bersama. Maka tidak kami tanggapi surat-surat kaleng itu kami tidak akan tanggapi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan sekaligus pernyataan pengunduran diri dari Ketua Umum atau Nahdlatul Ulama Masjid Agung Al-Istiqomah melakukan. Dengan demikian saat ini kita tidak punya pengurus semua. Artinya ketika Nahdlatul Ulama mundur kan periode tadi habis, maka tidak ada lagi pengurus. Maka nantinya perlu kita bentuk pengurus yang baru. Nah, ini minimal kita tetapkan dulu ketua umumnya. Setelah nantinya proses berikutnya adalah dengan pilihan secara formatur sesuai dengan tata aturan dalam agenda dalam anggaran dasar dalam rumah tangga kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, marilah kita simak bersama pengarahan penasehat Jagung Istiqomah Kuala Tunggal dalam rangka mungkin memberikan penilaian atau sebaiknya seperti apa. Kami mohon petunjuk kepada Bapak Kiai Hasan Basri. Disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala itu dihitung nih, kadang ada singkat rokok, ada singkat dihitung, tapi itu memang ada saudara yang belajar juga di imam itu yang perlu diatur. Bagus kadang sudah bacaannya bagus lah, cuma tangannya berat. Kadang ada yang mau ibadah ini berbeda dengan ibadah dua kali nampak, tapi itu ada yang gerak-gerak. Nah, ini dua tangan dua, katanya kan tangan itu dua, tapi memang kita bilang kata tuan guru kita kayak Arif, ini kan tempat kita diam gitu, jangan gerak-gerak. Jadi bila ini mau dipilih, aku boleh tak pilih.
Tapi kalau ada di sama sekali, ya, ada kemarin ada dia memang tahu ada video ini, apa nih, rumah sakit. Ya. Aku aku sering kan kalau di hari Kamis, jadi malam Jumat aku janji itu yang jadi aduh ya banget bagian menayangkan kan betul ya salah itu betul ya yang panjang pendek kan yang pendek panjang kan suaranya bagus ya apa itu lebih baik kuliah dengan guru kalau tak salah nggak tahu bayang sekalipun ayat tak salah ya itu kata Imam Syekh Muhammad kalau tak salah membaca ayat itu berarti bercakap di dalam sembahyang yang bukan Al-Quran. Kalau salah itu bukan Al-Quran. Sahur pun tersalah bukan Al-Quran. Apalagi itu betul. Kalau yang betul itu menurut Muhammad batal sembahyang. Menurut Muhammad sembahyang batal. Nah, kemarin ada yang jawab di imam bilang sama kamu jangan lagi disuruh tuh. Kenapa? Orang ada sahabatnya. Apalagi untuk harus usap. Ya kan? Jangan lagi bilang siapa tuh jadi imam itu. Jangan lagi dibikin kan. Tapi juga tak ada lepas bacaan. Tapi kan kalau ada lepas Fatihah kan jelas ada ngomong. Nah itu mesti urusan kita yang dilihatkan juga ya kalau beliau itu pas sudah sedang rokoknya lamanya beliau juga malah tahu ya mana ini coba betul ada sama orang yang rokoknya dan sempat Madinah makmum ke Madinah beserta imam tapi itu hitungnya bersama sering aku jelaskan kalau berkali bisa jangan kayak ini begitu lalu jelaskan kalau sempat Madinah sama imam baru dihitung tapi kalau dia apa namanya sudah bangkit kita langsung tidak jangan hilang kok masih ada dihitung kan nah banyak kali takut. Kalau memang sudah tidak, jangan lagi. Kalau rokok yang tidak dihitung pada ekor yang tidak. Jadi siapapun nanti yang terpilih kita tentu milih yang bagus menurut kita, kemudian bisa menjalankan tugasnya, ya. Kemudian mengenai keuangan itu digunakan dengan ya, jangan yang apa mesti yang sesuai dengan aturan, jangan pada waktu nanti kalau yang pada waktu dibikin nanti kalau kita ini kalau kita saya perlu kita beli nanti kejual yang perlu ini kalau di rumahnya kalau di rumah tangga
diatur mengenai kehidupan itu sudah separuh daripada pendidikan. Tidak ada beratur, berhutang. Terbukti sebetulnya berhutang kalau tidak ada, kira-kira tidak ada untuk pembayaran boleh hutang. Boleh berhutang kalau kira-kira ada pembayarannya. Kan boleh hutang kalau kira-kira ada pembayarannya. Jadi ada, tapi ini tidak. Ini kecuali orang sudah sampai hati maafin jadi kasihkan barang yang ada di kantong ya tidak maafin jadi datanglah pada kamu barang yang baik sampai ke sana ya tuh kalau sampai ke sana ada hitung jadi kita ya. Jadi tadi penggunaan harus sebaiknya menggunakan duit ini. Kita semuanya baik sangka ya itu memang disuruh baik sangka memang disuruh dulu ketika saya Umar hendak berikan anaknya baju, ada nomor ditambah bajunya, jadi khalifah, tapi ditambah baju. Bilang sama bendaharanya hendak berhutang, jadi kata bendaharanya berapa hari bisa bayar 3 hari. 3 hari jamin tak hidup 3 hari, ada janji dari nomor. Berhutang ada janji. Kalau tadi dia mimpi kan, ya, nah, tapi tadi dari bahkan, bendaharanya ada dipecat oleh khalifah, ada dipecat. Kalau sekarang apa? Ada yang datang lapor rumah saya bilang dia poros dengan meninggal. Aku yang kata dia disuruh kepala keluarkan duit. Kalau kata keluarkan, jelas aku berhenti ini. Tapi aku kayak gitu yang bilang malah yang boleh bilang apa kita ada. Dia datang nangis pemangkat tinggal berlarangnya hendak ada keluarkan diberi kita keluarkan tanggung jawab satu sebab dia juga paling penting dia ada bukti. Sampai yang kita sekarang ya diberhentikan hakim memutuskan kalah Sayyidina Ali kalah di Turi di besi ya di perangnya itu riwayat kafir itu dia ngaku dibawa pengadilan saksi ketika menurut hukum Islam siapa yang pegang barang itu yang dimenangkan. Kalau yang nuduh ini ada saksi anak. Anak saksi ada bisa kalau memenangkan orang tua. Kalau mengalahkan boleh. Bapak aku yang bunuh, itu boleh. Kalau bapak aku mencuri, itu namanya kalau yang mengatakan ya boleh anak disaksikan ke dalam saksinya anaknya. Kalau tidak bisa dimenangkan orang kafir, dia yang dimenangkan ada yang pegang barangnya. Atau sahibul liat. Nah, jadi dimenangkan, diberhentikan kan oleh Sayyidina Ali jadi hakim tidak. Kalau sekarang mungkin Prabowo tahan dan lain.
mengalahkan saat pada Khalifah dikalahkan. Ini apa boleh dia. Nah, kalau menurut aku yang lawasnya itu ada yang itu ya. Nah, dilanjutkan. Kalau menurut aku ini kan kalau apa ya nggak beda ya beda apa rasaku udah lumayan bagus lah yang ada. Tapi ini beda lagi di rumah lagi kan nilai minta nggak apa-apa 20 macam sendiri kalau kalau 3 atau lebih 3 tapi kalau gitu nggak kalau gitu orang tapi dia nggak sampai pengadilan lah ya. Soekarno sampai dengan dia ambil itu sejarah kita Soeharto yang berhenti nak tidak padahal bisa lebih memaksa demikian juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Penasehat dan jangan lupa memberikan nasihat kepada kita, terutama siapapun nantinya yang bakal menjadi pengurus agar tetap melaksanakan tugas, terutama dalam urusan ibadah, mengatur dasar ibadah, lima waktu dan sebagainya. Kemudian keuangan digunakan sesuai dengan perlunya, termasuk manajemen terbuka keuangan yang selama ini alhamdulillah sebesar berapa kecil pun kita laporkan untuk keuangan masjid yang sifatnya mingguan maupun yang sifatnya setiap peringatan hari besar, berapa pendapatan dari masyarakat, berapa yang dikeluarkan dari kas secara rinci terpajang di papan keuangan. Setiap kegiatan yang namanya keuangan maupun masuk dan keluar, alhamdulillah sudah bisa kita realisasikan besaran berapa dan kecilnya. Demikianlah selanjutnya apa yang disampaikan beliau tentang pengurus ke depan, terserah kita semua. Tadi sudah beliau amalkan sedemikian rupa. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya ini pembentukan pengurus menjadi pengurus Istiqomah Wala Tunggal periode 2025-2029. Untuk yang pertama, kalau yang saya tadi mimpin dari awal hingga sekarang, selanjutnya kita pilih dulu yang mimpin sidang. Kemudian di sini ada Ustaz Zakaria Ansori. Jadi yang mimpin sidang pertama pemilihan calon nazir atau seperti apa. Jadi kalau pemilihan pemimpin sidang kemudian dipilih secara bersama. Tetapi kalau disepakati secara bersama ditunjuk rame-rame, itulah yang nazir diterekam secara bersama. Selanjutnya untuk susunan pengurus dari mulai pengurus harian sampai ke seksinya, itu nazir terpilih menunjuk orang sebanyak 5 orang untuk memilih, untuk membantu menyusun kepengurusan yang akan datang. Itulah prosedurnya. Untuk itu saya tawarkan kepada bapak-bapak semua, atau saya tunjuk gantian yang pimpin. Jadi dari awal sudah saya, selanjutnya kita minta kepada Ustaz Zakaria Ansori. Setuju? Oke, kalau gitu tinggal 2 tahapan Ustaz Zakaria. Kita memilih
Nazir Am selalu baru nanti dari Nazir Am terpilih menunjuk 5 orang untuk mendampinginya menyusul ke pengurusan. Waktunya terserah apa besok atau kapan, sepenuhnya diserahkan kepada ketua terpilih. Baik, untuk memanfaatkan waktu ini, salam semoga kami serahkan kepada Bapak Zakaria Ansori. Padanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Selamat kepada Dr. Sri, selamat Nazir Am Istiqamah, Ustaz Abu Hasan Al-Qas, Wakil Ketua Nazir Ustaz Sri Nasir, Sekretaris Haji Sukir Idris Putra, para tuan guru, wafat saudara yang saya disebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam Jumat ini di tanggal 3 Rajab bertepatan 2 Februari 2 Januari 2024 saya terlambat tentang jelas tak mungkin bisa jadi ketua kan, ini dia terlambat kan. Tapi kalau sudah memimpin, ini mimpin milih ketua judulnya ya, milih pengurus, milih nazir. Jadi di kita ini nazir itu ya ketua saja, nazir itu ya ketua masjid. Nazir adalah wakaf kan, nazir yang menerima wakaf, yang berwakaf itu wakil. Jadi tidak ada, kitalah yang menentukan ya, tidak ada ketentuan yang pasti harus berganti, harus periode. Ketentuannya kan dalam RRT kan tidak ada. 2 periode maksimal. Kalau kembali kepada Al-Quran, hadis, ya, mudah pemilihan macam-macam. Bisa wasiat seperti Umar, atau bisa sebagai wakil Umar, bisa membentuk Dewan Surau, atur lah seperti Umar Utsman. Pemilihan langsung Abu Bakar sampai Abu Nisa'ada. Ini pemilihan langsung. Pertama, mungkin yang perlu, mohon maaf saya tanyakan, ada tak yang nak calon? Tak apa-apa calon, berhendak surah. Nabi Yusuf itu minta, Rabbi ja'alni ala khaza'inil ardh, minta dijadikan sebagai bendahara, menteri keuangan, karena beliau merasa mampu, tapi usul alim. Mana ada yang merasa mampu sekarang ngajukan diri. Tunjuk tangan. Pak Eri siap? Kalau Pak Eri siap jadi ketua kan? Ada yang pengen jadi ketua atau apa? Tangan. Abang aja jadi. Kalau tidak ada yang angkat tangan, tentu pilihannya meneruskan pengurus yang ada atau menggilir pengurus yang ada itu. Kalau tidak ada yang angkat tangan, nambah calon ya, nambah. Kalau dicalonkan silakan. Kawan yang ada ini mencalonkan orang lain, boleh.
Siapa Pak? Pak Yunus, calon ketua. Ya, ini Ustaz. Begini, tadi ada pilihan untuk mungkin berat tapi kalau yang dicalonkan pasti. Jadi kalau bisa silakan kalau ada orang lain ketua memberi kesempatan untuk pilih kandidat, nanti kami pilih. Kalau nggak bisa, ya kami pilih. Kami calonkan orang dari pihak ini untuk menjadi ketua. Jadi ya kami juga setuju saudara Pak Yunus jadi ketua. Terima kasih. Jadi Pak Haji Hadi mencalonkan Bapak Haji Yunus. Nah, dua yang mencalonkan. Setelah ada pertanyaan yang lain, Pak Haji Yunus siapa? Siap, dipilih. Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria, tak. Siapa dipilih? Hah? Tak. Oh. Dan Ustaz. Jadi sementara itu beda. Ya, terima kasih kepada ada Pak Ella yang memilih saya sebagai nazirah. Jadi menurut hemat saya, ya, selama pengurusan periode 2024 itu karena saya sedia alhamdulillah, alhamdulillah kan pengurus yang lama ini berjalan dengan baik. Ya, jadi secara pribadi saya itu mengusulkan pengurus yang lama itu untuk dilanjutkan dan saya tidak bersedia menjadi pengurus. Nah, mungkin yang lain juga tidak menjadi calon, ya. Saya betul-betul tidak mau jadi pengurus. Ya, jadi makmum cukup lah, alhamdulillah, ya. Jadi makmum seperti. Nah, ya itu. Alhamdulillah kan sudah berjalan baik lagi. Tinggal akan datang itu jadi kalau bisa silakan kalau ada orang lain ketua kesempatan untuk memilih kandidat, nanti kami milih. Kalau nggak bisa, ya kami milih sendiri. Kami calonkan satu orang dari pihak ini untuk jadi ketua. Itu. Jadi karena ya kami juga setuju saudara Pak Yunus jadi ketua. Itu masih yang akan memilih para seksinya. Saya kira itu Pak Dian yang itu dari saya. Jadi kesimpulannya saya tidak bersedia. Oke, ya. Ya udah kita dengar ya. Ada yang mencalonkan, tapi yang dicalonkan tidak bersedia. Kan jadi juga ngalir. Dipilih dia malam ini. Beliau bisa muncul besok aja. Makanya ada formulir pernyataan kesediaan kalau pemilihan-pemilihan yang lain. Silakan saat-saat oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini pemerintah berdua dengan Pak Yansa. Tapi beliau menyampaikan agak sebentar yang mudah kita lihat. Seperti disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, Nazir Am itu tidak pulang menjadi sebab secara akurat siapa siapa. Beliau jadi begini aja, bisa tidak kita kembalikan seperti ke Musa Alim. Kan ada Nazir Am, ada ketua saja yang menjadi kalau Pak tahu. Nazir Am itu boleh jadi siapa yang angkat Nazir Am. Jadi Nazir Am tetap yang sudah ada. Ketuanya saja, ketua pelaksana seperti zaman Sahalim yang saya tahu, Sahalim itu kan, saya beberapa kali jadi ketua. Itu saja saya kira supaya hampir sampai oleh pemerintah itu tidak berubah secara umum. Hanya saja ketua saja ketua pelaksana ini kan sudah berubah semenjak. Jadi itu saran kami bisa tidak seperti saya mengalihkan beliau sudah ada sultan yang mereka juga menyampaikan seperti itu. Jadi Nazir Am tidak perlu dipilih, cukup yang sudah ada Nazir Am. Hanya saja ini saran bisa tidak seperti dulu lagi yang dipilih cuma ketua.
Jadi nazar am tetap yang sudah ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara, selama ini memang kita ada pindah aturan. Setelah periodisasi ini kami sudah buat aturan. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam anggaran dasar rumah tangga ini tidak boleh begitu. Untuk pengangkatan nazir dan seterusnya itu tim formatur yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi pengangkatan salim dulu itu juga tim formatur yang mengangkat. Nah, pernah kami coba termasuk yang mengusulkan ini untuk mengeskakannya itu minta wali asuhan. Kalau memang kekuatan pada musyawarah itu tim formatur sangat mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu perwakilan dari anggota peserta musyawarah. Jadi yang mengangkat seluruh nazir dan ini tim formatur dalam anggaran dasar begitu. Jadi sesuai dengan urutan yang SK yang ada, di pembantu dari ketua nazir am itu ada nazir 1, ada nazir 2. Itulah pelaksana di harian di lapangan dibantu oleh seksi dan sekretaris yang lainnya. Harian ini aturan, kalau dipaksa aturan balik ini kalau lupa, jadi aturan kita seperti itu. Terima kasih. Kalau begitu tadi kan bahwasanya nazir am itu diangkat oleh formatur. Nah oleh karena itu formatur yang Siapa? Kata Esma jangan bersuara. Nggak bersuara lah. Izin pimpinan sidang sekretariat. Ini yang perlu kita pahami mekanisme pemilihan nazir am. Apakah kita cukup dengan musyawarah mufakat apabila ada kandidat-kandidat yang mengusulkan atau mencalonkan diri atau dicalonkan orang lain? Kalau calonnya tunggal, kita bisa menggunakan mekanisme aklamasi. Tidak perlu musyawarah mufakat karena satu orang aja calonnya itu. Hari ini kalau kita mencalonkan kembali ke pengurus yang lama, Ustaz Abdul Sulawos, satu orang, kemudian tidak ada kandidat lain, maka kita cukup aklamasikan penetapan secara ya musyawarah juga, tapi kita tetapkan. Tapi kalau ada kandidat lain, kita harus musyawarah mufakat, ada pemilihan langsung. Itu. Tapi malam ini saya sepakat ya aklamasi kalau tidak ada calon yang dicalonkan dari pihak lain atau yang hadir pada malam ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari keterangan tadi, artinya nazir itu tetap dipilih ya, disebut ya, gitu ya. Ya, artinya bukan selamanya seperti usul Ustaz tadi itu mewakili Pak Yadi. Karena zaman guru kita dulu juga, saya itu kan ambil juga yang mana nazar yang mana ketua itu sama saja. Kalau saya Ustaz Halim nazar am, ketuanya Bapak almarhum Haji Tantawi. Yang mana tugas ketua dan yang mana tugas nazir itu saya belum paham. Kadang-kadang itu balik ke nazir itu. Jadi menurut saya nazir ini hanya ucapan lain, sebutan lain daripada ketua. Kalau penyebutannya itu biasanya menjadi nazir am, ketua umum. Dan itu dipilih paling banyak 2 periode. Nah, kita pemilihan malam nih. Memang kalau pemilihan aklamasi itu
masuk itu ada bagusnya. Kalau di Batanghari pengalaman MUI dengan lembaga adat itu diupayakan tidak pemilihan voting. Milih ulama, masa pemilihan? Ada 13 kecamatan namanya. Calon 2. Yang satu 7 suara, yang satu 5 suara. Kalah yang 5. Kada banyak mana. Bisa jadi yang alimnya 5 ini boleh jadi kan? Milih ketuanya ulama pemilihan. Jadi upayakan kalau di tradisi lokal di sana itu lembaga adat MUI itu dosa pilihan. Siapa dianggap paling orang paling ada di sini begitu. Dari zaman saya juga sana sampai hari ini masih beliau pulang ketuanya. Oke, Zahruddin. Terus Haji Nasir, saya sendiri, Ustaz Mu'ez, Haji Sugeng. Itu formator, itu usaha pribadi ya, sebagai pimpinan sidang kan. Meningkat daripada kita panjang-panjang, ya kan? Atau ada lagi yang lain, saya keluar, apa-apa, kalau berlima. Masukkan yang lain, saya dua seperempat. Macam mana? Bapak, setuju tak? Nah, berarti ada bulan belum? Nah, silakan, aja ini. Silakan termasuk 1, 2 orang, 3 orang, silakan. Ada yang lebih. Semenjak Setuju pengurus yang sudah ada. Lebih separuh. Menang, dah lah, base lah. Itu ada lagi. Iya, apa? Hah? Yang berdiri, kalau tahu. Lebih separuh. Lebih separuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28. Semuanya 28. Jumlah daftar. saya masih tidak tahu gimana, ya. Tidak ada mengarahkan sana sini. Bahwasanya berbeda pendapat itu wajar. Nah, yang berbeda itu maklum saja. Ya. Ulama saja bisa bilang, adalah hadisnya sama. Boleh, kita orang yang berbeda. Wanang doa oleh minta ampun, wanang anda perlu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabinanu bicara dulu. Kita telah sepakat untuk meneruskan kepengurusan Masyarakat Istiqomah. Terpilihlah kalau kita Bapak Dr. Musajatul Waisos. Selanjutnya kepada beliau untuk dapat memberikan sepatah dua kata-kata. Selanjutnya untuk menyusun kepengurusan kita beri waktu yang lebih kurang 3 hari. Orang-orang sebagai pembantu beliau untuk menyusun kepengurusan yang ada. Jadi kepengurusan yang ada itu personelnya lebih kurang, yang lama itu ada 45 orang. Jadi 45 orang itu tidak mudah menempatkan dari berbagai sisi supaya tepat. Ya, karena itu kepada untuk mengambil berkah pada malam ini, sebelum kita akhiri, mari kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, sehat, panjang umur, supaya kita semua dapat beramal ibadah melalui kepengurusan yang terbentuk dengan kenyataan. Itu kami mohon kepada Ustaz dan Mas Hasan Basri untuk dapat memberi doa.
mohon Kau atur kan? Yang merasa anom di depan. Apa lagi? Kau. Foto dulu. Cepat. Alhamdulillah malam ini pemilihan naziran Masjid Agung Al Istiqomah Kuala Tungkal alhamdulillah lancar. Jangan lupa subscribe YouTube RMA Remaja Masjid Agung. Joko, Ando, sukses RMA. Yuk, mudah-mudahan Masjid Agung lebih baik lagi dari yang sebelumnya.